Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Jika kita perhatikan di dalam kehidupan ini, baik yang ada dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, Allah menciptakan makhluknya serba berpasangan. Ada siang, ada malam, ada mudah, ada susah. Ada gembira, ada duka, ya, suka ada duka. Ada bahagia, ada sengsara. Yang membuat manusia itu tidak berbahagia ketika dia tidak mengetahui apa tujuan hidupnya. Sehingga dia hanya terombang-ambing saja. Terkadang ikut ke sana, terkadang ikut ke sini. Dia nggak jelas tujuan hidupnya itu mau kemana. Yang juga tidak mungkin berbahagia itu adalah mereka yang sebenarnya tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Hanya saja dia salah di dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan itu. Ibarat dia sudah tahu harus ke Jakarta, malah dia menempuh jalan ke Garut misalnya. Itu pun tidak akan pernah bahagia. Manusia yang berbahagia itu adalah manusia yang tahu apa tujuan hidupnya dan benar di dalam menempuh tujuan. Sehingga dia sampai ke tujuannya. Secara garis besar ada dua tujuan utama manusia itu. Ada yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Ada pula yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Sebenarnya bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ini sangatlah mustahil secara akal. Gitu. Kenapa? Karena betapa banyak manusia yang lahir ke alam dunia ini, baru 5-10 menit lalu meninggal dunia. Atau balita. Gitu. Lalu apa yang dia nikmati selama 5-10 menit itu? Kalau memang dunia itu tujuan, lalu tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Gitu. Untuk apa dia lahir dan menikmati hidup yang 5 menit itu? Nah, ketika kita berbicara tentang tujuan hidup, sangat mungkin manusia berbeda-beda. Karena masing-masing manusia kita itu tidak pernah merencanakan untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Maka yang paling berhak menentukan dan maha tahu apa tujuan hidup kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita.
Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Nah, itu tujuan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun demikian, jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi tujuan utama hidup kita adalah mencapai kebahagiaan akhirat, bukan dunia ini. Dunia ini, ya kalau bisa kita dalam mencapai tujuan itu bisa juga menikmati dunia, ya alhamdulillah. Jadi dia bukan tujuan. Kalau boleh saya ibaratkan seperti kalimat, pergilah Anda ke Jakarta, jangan lupa mampir di mana ya? Di restoran mana gitu, di Cipanas. Ya nggak usah disebut lah, restorannya bisa jadi iklan itu. Bahwa kemudian kita berhasil mencapai tujuan ke Jakarta dan sempat juga mampir di Cipanas menikmati udara di Cipanas sambil makan di restoran itu, alhamdulillah. Itu yang selalu kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kalau karena sesuatu hal, waktu misalnya, tidak dimungkinkan kita mampir di Cipanas, makan di restoran itu. Kalau kita mau paksakan juga, tujuan utama kita menemui si Fulan di Jakarta yang nggak akan tercapai. Terlambat kita. Maka ada yang harus kita korbankan kan. Mana yang harus kita korbankan? Ya mampir di Cipanas. Karena itu bukan tujuan. Betapa itu menjanjikan kenikmatan harus kita korbankan karena itu bukan tujuan. Jadi kalau kita berpegang pada prinsip yang dinyatakan Allah di Quran surat Al-Qasas 77 tadi, bahwa tujuan hidup kita itu adalah akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia, ya seandainya dua-duanya bisa dicapai, alhamdulillah. Jadi kalau salah satu harus kita korbankan, gitu. Maka sebagai seorang mukmin kita siap mengorbankan dunia. Karena itu bukan tujuan. Ya. Tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, bagi kita sebagai seorang mukmin, tidak mungkin kita mengorbankan akhirat hanya karena ingin menikmati kebahagiaan dunia. Sebab kalau kita dibandingkan kehidupan dunia dan akhirat, ya seperti yang pernah ditanyakan seseorang kepada Rasulullah SAW, berapa perbandingan kehidupan dunia dan akhirat? Rasul kemudian mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut. Lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu, kira-kira 1-2 tetes, nah itulah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat, ya lautan yang terbentang seluas itu, kata Rasulullah. Jadi, tak mungkin kita mengorbankan akhirat hanya untuk mengejar kenikmatan setetes, kenikmatan dunia itu.
Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man yurid harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang tujuan hidupnya mencari kebahagiaan akhirat, maka akan kami berikan tambahan baginya, yaitu kebahagiaan dunia. Jadi ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah menjamin kebahagiaan kita di dunia. Tapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka di akhirat dia tidak memiliki hak untuk menikmati surga Allah. Jadi kalau seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah berikan hak dia untuk menikmati kenikmatan dunia itu. Tapi kalau seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dia akan menikmati kebahagiaan akhirat itu plus kebahagiaan di dunia. Kok bisa seperti itu? Bagaimana kita dalam hidup ini bisa mencapai kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia? Gitu. Sebenarnya saya sendiri sangat tidak setuju dengan pemisahan dunia akhirat untuk kita sebagai seorang mukmin. Karena dengan memisahkan itu, kita akan terjebak kepada paham sekularisme. Paham yang memisahkan dunia dan akhirat. Dalam Islam, setahu saya nggak ada pemisahan itu. Apa yang kita lakukan dalam hidup itu untuk akhirat dan untuk dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Az-Zariyat 56 Allah menyatakan, tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Namun karena memang kita ini sudah terlalu lama ya diracuni oleh pemikiran sekularisme, pemikiran pemisahan antara agama dan kehidupan. Gitu. Maka terjadilah yang terjadi dan kita rasakan selama ini. Gitu. Hingga seolah-olah urusan agama itu urusan sholat, urusan saum, urusan haji. Maka untuk urusan-urusan itu kita betul-betul berusaha untuk bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sholat, sampai masalah yang sangat kecil, sederhana sekalipun yang tidak menentukan sah atau tidaknya sholat, itu pun kita persoalkan. Saking takutnya kalau sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Sementara di luar kehidupan sholat, saum, zakat, haji, sudah sangat susah kita mencari nilai Islam dalam kehidupan. Karena kita tidak merasa lagi ada urusan dengan Allah. Di situ. Maka jangan aneh nanti kalau kita lihat Islam itu hanya bisa kita temukan di masjid gitu ya.
Begitu keluar masjid, susah kita membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Ya. Yang bukan muslim berbuat maksiat, no muslim maksiat, sarua gitu. Ya karena memang kita sudah dikesankan seperti itu. Sehingga mungkin kalaulah Al-Quran itu Allah nyatakan sebagai hudan, Al-Baqarah 185, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau di awal Al-Baqarah dinyatakan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai pedoman hidup. Yang kita laksanakan selama ini ya Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam sholat, dalam saum, dalam haji, gitu. Dalam kehidupan kita secara keseluruhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, kita sudah nggak melihat lagi ada Islam di situ. Padahal yang menjadi hudan itu Al-Quran seutuhnya, bukan hanya beberapa ayat. Dan kita tidak pernah merasa terancam keimanan dan keislaman kita karena itu. Coba sekarang kita tanyakan aja pada diri kita masing-masing. Bedanya kita dengan orang bukan Islam apa dalam kehidupan bermasyarakat? Gak ada. Gak ada bedanya. Sehingga sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pemerintahan Islam yang ada dinyatakan dalam Quran dan hadis, boro-boro kita laksanakannya. Bahkan membicarakannya juga kita sudah merasa tabu itu. Mungkin kita merasa haram membicarakan yang itu. Lalu untuk apa sebenarnya Allah turunkan Al-Quran ini? Dalam aturan-aturan ini, hanya untuk sekedar diketahui, gitu. Diketahui, dibaca gitu. Sungguh luar biasa berhasil faham sekuler itu memang membuat kita terpisah dengan agama kita. Terpisah. Jadi kalau mau cari nilai Islam ya paling kita ke masjid. Nah, kalau pergi ke pasar, kan ketemu nilai Islam. Malah kalau mau cari nilai Islam itu, lebih banyak kita akan temukan di Eropa. Kebersihan sebagian daripada iman, di situ ketemunya. Di kita nggak ada itu. Kedisiplinan, kerja keras. Ya. Jadi memang menyedihkan ya. Jadi, sudah terpisah nilai-nilai Islam itu dari kehidupan kita. Sehingga karena kita merasa ya kalau kita sudah sholat, sudah saum di bulan Ramadan, apalagi sudah haji, wah itu sudah surga udah di tangan lah. Maka nanti yang kita saksikan itu ada orang yang rajin sholat, umroh, nepi ka sekian belas kali, haji sudah sekian kali. Tiba-tiba masuk suka miskin. Gitu. Jadi memang terpisah. Karena mereka menganggap, atau kebanyakan kita sudah menganggap ini bukan urusan agama, ini urusan dunia. Urusan dunia. Masalah yang mengatur kehidupan kita, bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin, itu urusan dunia. Agama kalau bisa jangan ikut campur. Ya. Itu karena itu urusan duniawi. Makanya terjadilah yang terjadi di negeri ini. Ya.
sogok menyogok, yang mungkin nggak terjadi di negeri orang, di negeri kafir sekalipun terjadi di negeri kita. Ya. Padahal Islam tidak mengenal pemisahan itu. Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zarah itu sesuatu yang saking kecilnya gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kuletik-letiknya gitu. Terpaksa harus kita mempergunakan mikroskop gitu. Sekecil itu amal perbuatan seseorang, sekecil itu dosa seseorang, itu akan harus dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji. Karena nanti kita akan menyaksikan di dalam hadis itu, yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Ada seorang wanita, tuzkaru min kasrati sholatiha, wa sadaqatiha wa siyamiha. Dia dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyak itu di samping sholat yang wajib, saum yang wajib, zakat yang wajib, dia banyak juga melakukan saum-saum sunnah, sholat sunnah, dan bersedekah. Kalau mau dicari tandingannya di masyarakat, tidak akan ketemu wanita sehebat dia. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita ini mesti ahli surga. Ibadah, sholat, saum, sedekahnya kayak gitu. Tapi terkejutlah pria yang bertanya pada Rasulullah tentang wanita ini, termasuk Aisyah. Ketika Rasulullah yang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak pernah menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, sayang, wanita ini di akhirat nanti tempatnya adalah neraka jahanam. Kok bisa begitu Rasulullah? Padahal sholat, saum, sedekahnya nggak ada tandingannya di masyarakat. Ya benar kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah, sholat, saum, sedekahnya tadi ditimbang di yaumil mizan, lalu ibadah-ibadah itu nggak mungkin bisa mengalahkan dosa dia yang terlalu berat dalam timbangan. Sehingga masuklah dia dalam kategori yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan amalnya dibanding dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang dia pernah perbuat Rasulullah? Sampai dosa itu gak bisa diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Cuma sekedar ngomong gitu. Ngomong dan omongannya itu menyakiti perasaan orang lain. Itu terlalu berat. Dosa itu untuk diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Masihkah kita menganggap bahwa urusan Islam itu hanya urusan sholat, zakat, saum, haji gitu. Urusan Islam itu urusan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita per detik. Malah nanti kalau kita baca lagi dalam hadis
Sahih Bukhari itu. Ada lagi, ini mohon maaf ibu-ibu ya, kebetulan contohnya wanita. Kebetulan saja saya kira itu. Ada lagi seorang wanita. Kata Rasulullah, ahli neraka. Lalu apa yang mengantarkan dia masuk neraka? Menzolimi seekor kucing sampai mati. Menzolimi seekor kucing. Lalu dia masuk neraka karena itu. Gitu. Loh, bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan seekor kucing, tapi seekor manusia? Nah ini sudah terpisah dari kehidupan kita. Maka jangan aneh kalau ada orang rajin sholat, rajin saum, tapi rajin juga menzolimi orang lain. Karena dia merasa itu urusan dunia. Gitu. Urusan akhirat sholat. Urusan akhirat itu saum. Gitu. Padahal mari kita lihat Pak. Kalaulah dianggap sholat itulah ibadah. Gitu. Apa syarat sholat? Syarat untuk sahnya sholat. Dia harus menutup aurat. Jika seseorang misalnya sholat dengan tidak menutup aurat, telanjang, ya, sah tidak sholatnya? Tidak sah kan? Jadi nggak bisa seseorang melaksanakan ibadah sholat kecuali dia harus menutup aurat. Nah lantas orang yang membuat ini, tekstil ini, kain ini, ibadah nggak? Beribadah. Kalau saja tidak ada orang yang, tidak ada pabrik tekstil gitu, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat. Ya. Jadi ini salah satu contoh saja gitu. Andai kata misalnya kita sakit, mungkinkah kita saum? Andai kata kita sakit, mungkinkah kita bisa melaksanakan ibadah haji? Nah, sehingga orang yang berusaha menjaga kesehatan kita, mengobati penyakit kita supaya sehat, para dokter yang meneliti ilmu kedokteran sejak dulu itu, ibadah tidak? Ibadah mereka itu. Jadi hidup ini semuanya harusnya bernilai ibadah, Pak. Jadi yang kita lakukan itu adalah untuk dunia dan untuk akhirat. Gak ada pemisahan, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Yang kita lakukan semua adalah untuk dunia dan akhirat. Selama yang kita lakukan itu niat kita karena Allah dan kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi dia ibadah. Tapi mungkin ya di samping faham sekuler yang sudah memang dari dulu kita diracuni oleh pemikiran itu, mungkin sistem pendidikan kita juga ada salahnya, Pak. Mulai dari pendidikan jangankan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, mungkin di pesantren juga banyak kesalahan itu. Banyak, bukan salah dalam arti ini, banyak yang menyebabkan orang jadi salah memahami Islam. Sekarang silakan Bapak Ibu baca kitab fikih, Pak. Kitab fikih. Kita ingin mengenal misalnya. Lalu di sana nanti kita akan temukan, Pak. Dalam kitab fikih itu ada bab sholat, bab ibadah. Yang akan dibahas di dalam bab itu apa? Sholat. Nah, sholat itu nanti termasuklah syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, yang makruh kita lakukan dalam sholat. Bahaslah semua itu, mulai dari nanti kewajiban untuk tadi memakai aurat, berwudu, bersuci, menghadap kiblat dan sebagainya, syarat-syarat seperti itu. Bahas itu dalam sholat.
Nanti apalagi bab ibadah itu. Saum, saum itu ada saum wajib, ada saum sunnah, saum wajib ini, saum sunnah itu, syarat sahnya yang membatalkan saum ini, semua ada di situ. Zakat, ini bahasanya zakat itu kalau ini 2,5%, kalau itu 5 atau 10%, kalau hasil uang penemuan 20%, itu zakat. Siapa yang berkewajiban melakukan zakat, siapa yang berhak menerima zakat, ada. Haji itu gimana dia? Nah itu bab ibadah. Nanti ketemu lagi ada bab muamalah. Ketemu di kitab fikih itu bab muamalah. Bab muamalah itu apa bahasannya? Jual beli, apa syarat jual beli dalam Islam, utang piutang. Bagaimana seorang itu harus memenuhi kewajibannya dalam berhutang dan seterusnya itu ya. Itu maksudnya bab muamalah, pinjam meminjam ya utang piutang. Nanti ada bab munakahat. Bab pernikahan, siapa yang wanita yang halal untuk dinikahi, siapa yang haram. Lalu bagaimana rukun nikah untuk sahnya sebuah pernikahan. Nanti setelah menikah itu apa yang menjadi kewajiban seorang suami atau istri, orang tua atau anak. Nah, itu masuknya di bab munakahat. Nanti ada lagi bab waris. Nah, itu dijelaskan itu. Nanti ada bab jinayat. Hukum pidana. Seorang pencuri itu apa hukumannya dalam Islam? Potong tangan. Kalau perampok, potong tangan dan kaki. Menyilang. Lalu kalau peminum khamar, ini hukumannya. Pezina, cambuk 100 kali. Kalau dia ghairu muhsan, kalau muhsan, rajam sampai mati. Itu masuknya ke dalam jinayat. Nah setelah si mahasiswa atau siswa atau santri di pesantren itu diajarkan itu, lalu kita tanya pada dia setelah keluar dari pesantren itu. Kalau jual beli, utang piutang, itu ibadah bukan? Oh bukan. Bukan, itu muamalah. Kalau menikah, melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, itu ibadah bukan? Oh bukan, itu munakahat. Bagi-bagi waris, oh itu bukan ibadah, itu bab waris itu. Jadi memang pendidikan kita juga akhirnya mengantarkan siswa didik itu untuk memisahkan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Ya, hingga jangan kaget nanti kalau kita membaca di Jawa Barat misalnya, kasus perceraian itu dalam setahun bisa mencapai 5.000 kasus. 5.000 kasus perceraian. Dalam Islam, perceraian itu ketika memang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan rumah tangga itu, setelah segala macam usaha dilakukan, termasuk menghadirkan juru damai dari suami dan istri, lalu dicoba dengan talak 1, talak 2, masih juga enggak berhasil. Maka dibenarkan perceraian itu dengan catatan halal yang dibenci oleh Allah. Ya mungkin memang salah memilih calon itu dulu itu. Sehingga ya sudah daripada tersiksa seumur hidup itu masing-masing itu. Awet rajet kata orang Sunda itu. Ya sudah sajalah, cerai saja. Saya halalkan kata Allah, tetap saya benci. Artinya Allah tidak suka perceraian itu terjadi.
Jadi kalau seandainya nanti terjadi perceraian itu sebenarnya belum ada upaya yang optimal untuk mempertahankannya. Hawa nafsu saja. Ingin ganti pasangan itu karena ada yang lebih cantik misalnya. Ada yang lebih kaya misalnya. Atau apa gitu. Karena hawa nafsu. Maka itu bukan halal yang dibenci perceraian itu. Haram yang sangat dimurkai. Tapi apakah itu ada dalam pikiran kita sebagai orang muslim? Insya Allah sudah nggak ada. Karena itu bukan urusan agama. Urusan ibadah. Bukan urusan ibadah. Itu urusan munakahat. Gitu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, inilah kondisi kita, Pak, ya, yang saya nggak tahu bagaimana di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Ya. Karena yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu ya bukan hanya tadi sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Mulai dari akil balik sampai dengan sakratul maut. Kalau itu 50 tahun misalnya atau 60 tahun, ya 60 tahun itulah kita akan dimintai pertanggungjawab. Mata kita selama 60 tahun itu per detik melihat apa saja. Ya, telinga kita mendengar apa saja, lidah kita mendengar apa saja. Kalau urusan agama kita itu hanya urusan sholat, zakat, saum, haji, saya kira nggak perlu Allah menurunkan sampai 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian ayat itu lalu dijelaskan oleh sekitar 5.000-an hadis. Saya kira cukup dengan 50 ayat, 50 hadis, sudah jelas itu. Untuk menjelaskan bagaimana kita harus sholat, saum, haji. Tapi yang Allah kehendaki itu, bahwa kita dituntun oleh Allah mulai dari urusan masuk WC, itu sudah dituntut kita. Bagaimana supaya masuk WC-nya kita itu bernilai ibadah. Gitu. Gitu. Keluar WC kita ibadah. Gitu. Bagaimana supaya makan kita itu ibadah, minum kita itu ibadah, tidur kita itu ibadah. Bagaimana supaya semua apa yang kita perbuat itu adalah ibadah. Maka ada dua syarat utamanya itu. Yang pertama, niat kita. Niat kita untuk melakukan semua itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Innamal amalu binniat. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi walaupun niatnya itu karena Allah, tapi kalau tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah, ya nggak jadi ibadah. Nah, ini yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan dan silahkan untuk dijawab oleh diri kita masing-masing itu. Suatu ketika pernah ada seorang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah saya ini pecinta dunia atau pecinta akhirat? Tadi kan kita sudah bahas itu ya, bahwa manusia itu hanya ada dua kemungkinan. Menjadikan dunia sebagai tujuan atau menjadikan akhirat sebagai tujuan. Maka ini bertanya dia pada seorang ahli hikmah, saya ini menurut Anda apakah pecinta dunia atau pecinta akhirat? Si ahli hikmah ini menjawab, luar biasanya Allah tidak memberikan hak untuk menilai itu kepada orang lain. Hanya masing-masing orang yang bisa menjawab itu. Si penanya masih kelihatan bingung. Saya masih belum ngerti maksudnya gimana. Baik, kata si ahli hikmah itu,
Saya ambil contoh, nanti Anda jawab sendiri. Gitu. Ketika datang ke rumah Anda, seorang membawa 1 koper uang untuk dihadiahkan kepada Anda. Setengah jam kemudian datang seorang fakir miskin yang minta sedekah dari Anda. Dari 2 tamu itu, mana yang membuat Anda bahagia? Menerima tamu yang membawa uang sekoper itu untuk dihadiahkan pada Anda? Atau menerima fakir miskin yang meminta sedekah? Mana yang membuat Anda bahagia? Ini silakan dijawab masing-masing saja ya. Kata si ahli hikmah itu, jika Anda berbahagia dengan datangnya seorang fakir miskin yang meminta sedekah dari Anda, fa anta min ahlil akhirah. Kamu adalah pecinta akhirat. Tapi jika Anda lebih bahagia menerima orang yang datang membawa uang sekoper itu ke Anda, fa anta min ahli dunia. Kamu pecinta dunia. Nah, silahkan dijawab masing-masing saja. Kita cinta yang mana itu? Makanya dulu kalau kita baca dalam Asar itu, para sahabat, mereka itu kalau datang fakir miskin ke rumah, gitu, minta sedekah, mereka menyambutnya dengan luar biasa. Gitu. Lalu mereka mengatakan, selamat datang seorang yang datang untuk menjemput amal ibadahku dan menyampaikannya kepada Allah tanpa meminta upah. Kita nggak parah-parah lagi untuk beribadah itu harus mencari fakir miskin itu di mana. Dia datang sendiri ke rumah kita. Maka disambutlah dengan sambutan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan sudah ada jawaban dalam diri kita masing-masing. Nah, itu jawaban itulah yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Ini saja saya kira yang ingin bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang bagian biarin aja loh Mas.